Jadi kita punya moto di Purwasuka itu, lahan nganggur, tanami anggur. Itu kira-kira bangunannya habis berapa? Itu hampir 50 juta. Pas nyoba manis banget, Ya. asli manis. Terus ada rasa permen. Dalam jangka 1 tahun kemungkinan atau 2 tahun udah bisa balik modal. Oke, terima kasih Om Nana sudah datang di podcast kami AMS ID. Salam sehat. Om Nana tinggal di mana, Om? Saya tinggal di Ciistal, Cimayasari, Oh, Cipendei. desa Cimasari, Kecamatan Cipendei. Iya. Om Nana tuh ketua Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia, DPD Purwasuka. Oh, jadi Purwasuka tuh 3 kabupaten. Ya, Purwakarta, Subang, Karawang. Oke. Kalau ada tempat kopdarnya, kalau enggak kantor gitu. Oh, sekretariat kita ada untuk sementara di Gudang Anggur Purwakarta di Jalan Buana Indah. Dekat sama Kampung Sadang. Kampung Sadang. Ya. Oke. Membernya Om nih udah berapa nih Om? Dari 3 kabupaten ini Om. Penggiat anggur di Purwasuka banyak, tapi member kita untuk saat ini baru ada 49 orang. 49 orang. Iya. Itu tersebar di 3 kabupaten. Iya. Nah, kemarin juga saya sempat buka Facebook, nah terus sempat lihat postingan teras anggur Ciomas. Sampai sekarang saya ngiler juga, terus alhasil saya beli, terus saya cari sampai ketemulah sama si Om Nana. Karena emang di Kecamatan Cipendei, khususnya di Cipendei sendiri kan agak aneh tuh ngelihat anggur bagus seperti itu. Iya. Jadi ketika saya update status di WhatsApp, di Facebook, banyak yang japri. Iya. Mau dong gitu kan. Nah, ribet nggak sih nanam anggur tuh sampai dengan banyak varian, dengan rasa manis, karena kan di Cipendei itu kayak banyak anggur tapi lebih ke asam. Ya. Kalau untuk nanya ribet atau enggak, sebenarnya enggak terlalu ribet ya nanam anggur. Kalau perbedaan kenapa banyak di Indonesia banyak anggur yang asam itu sebenarnya adalah varian yang bukan table grape. Jadi anggur itu terkategorikan ada wine grape yang diolah jadi minuman. Kemudian ada juga table grape yang langsung bisa dimakan dan cita rasanya manis. Nah, kebanyakan yang di Indonesia itu udah nanam wine grape. Ada varian Isabella atau Red Master. Itu udah ada di Indonesia udah lama. Nah, di para penggiat anggur itu mendatangkan atau introduksi dari luar negeri. Ada yang varian Ukraina, kemudian Amerika dan Rusia biasanya. Nah, itu adalah table grape. Nah, kenapa bisa manis ya? Tadi karena ditambung atau di Spek lah ya. di okulasi dengan diokulasi ya. varian yang table grape. Gitu. Makanya kemarin pas nyoba di teras anggur Ciomas di Om Yudi sama Mang Isun, pas nyoba manis banget, asli manis. Terus ada rasa permen. Nah saya tuh tertarik sampai beli, katanya oh jenisnya tuh Jupiter, langsung beli nih ke Mang Isun. Beli dong saya bilang. Ya, sampai saat ini Jupiter jadi juara lah di Indonesia. Jadi juara ya. Cuman emang postur berinya dia lebih kecil ya dibanding sama yang lain, tapi kalau untuk rasa kayaknya udah juara lah. Ya kebetulan di Cipendei sendiri ya ada yang sudah bikin skala kebun. Ya kemarin di Ciomas. Ya, punyanya Om Yudi. Itu perkiraan matang di bulan Oktober dari awal sampai pertengahan. Ya. Tapi sudah euforianya sudah bagus. Iya. Banyak yang walaupun belum matang sudah pada matang. Ya termasuk
termasuk saya. Ya, itu. Kemarin maksa saya beli sekilo. Kemarin saya maksa beli sekilo, katanya, aduh jangan sekarang dong om, katanya. Takutnya kan masih asam gitu. Iya. Jadi kesannya ketika kita ngasih ke orang lain, oh asam, jadi jelek gitu kan. Ya, karena pematangannya belum sempurna. Tapi kalau menurut saya dibandingin dengan anggur-anggur lokal yang ada di rumah-rumah itu jauh banget. Rasa, itu manis banget. Kalau sebenarnya kalau yang udah pernah merawat anggur lokal itu nggak jauh beda. Cuman yang anggur impor ini dari segi perawatan mungkin harus agak ekstra karena mudah terserang jamur. Iya, karena di Indonesia ini kan dari iklimnya iklim tropis ya, kelembaban tinggi. Jadi itu yang menyebabkan mudahnya terserang jamur. Makanya diakalin kemarin yang di Om Yudi juga pakai naungan kan, dengan greenhouse, metode greenhouse. Terus juga hama nih. Hama tuh ada lalat buah dan sebagainya, itu cara mengatasinya. Karena mungkin orang awam ketika kita budidaya anggur, ini kan anggur tuh kayak gimana sih kalau ada serangga. Nah itu apakah ada obatnya atau ada metode lain untuk mengusir lalat buah sendiri gitu? Ya, kalau untuk mengusir lalat buah ada beberapa metode ya. Ada yang menggunakan perangkap, juga ada yang menggunakan cairan untuk nitrogenol misalkan. Dan untuk perawatan lebih ke sama sih dengan tanaman lain ya, butuh pestisida gitu. Cuman yang paling ditekankan di anggur sih banyakannya tadi, karena kelembaban tinggi di Indonesia lebih banyak penggunaan fungisida. Saya harap juga ada petani lain yang bikin skala lebih besar dari si Om Yudi. Ya. Biar kebutuhan pasar juga terpenuhi. Pasar dalam artian ketika kita posting di media sosial, yang dilihat tuh bukan hanya orang sini gitu. Bahkan ada teman saya yang tinggal di Jakarta, orang desa Karamuti juga, bela-belain pulang, katanya saya hari Minggu pengen ke sana, anterin dong gitu. Itu sampai segitunya gitu, apalagi dengan skala besar. Itu benar-benar pure agrowisata anggur gitu. Nggak ada lagi wisata apa-apa, itu hanya untuk anggur saja. Tuh. Ini menjadi cita-cita DPD Aspai Purwasuka juga ya. Kita pengen ada satu kebun agrowisata dan edukasi juga, yang mudah-mudahan bisa terrealisasi ke depannya dan sedang kita pikirkan. Nah, untuk selanjutnya mungkin ya bagi teman-teman yang nonton ini, kalau misalkan di daerah Purwakarta, Subang, Karawang mau bergabung ke asosiasi, silakan bisa hubungi saya atau datang ke sekretariat terdekat, mungkin di kota Subang, nanti nextnya ada di sini, di Karawang di sini, di Purwakarta di sini gitu. Mudah-mudahan kalau sudah memenuhi kuota di masing-masing daerah bisa membentuk DPD-nya masing-masing. Biar mempermudah juga nanti. Takutnya ada yang pemula, kita tuh dari ujung Subang nih, misalkan di mana gitu, misalkan di Jalan Cagak, masa iya harus ke Karawang atau ke Purwakarta. Karena mereka juga dari Jalan Cagak langsung ke Sadang juga kan lumayan. Nah gitu sih. Nah untuk di Purwakarta mungkin sebenarnya dari Purwasuka itu kan dibagi lagi tuh, ada ketua Purwakarta, ada ketua Subang, ada ketua Karawang. Nah untuk ketua Karawang itu ada Om Wito di Jomin. Nah kemudian untuk yang Purwakarta ketuanya ada Om Nandang di dekat perumahan Lebak Kinasi di Purwakarta. Kalau untuk yang Subang, ketua Subangnya itu Om Andri ada di Ciasem. Ciasem Belanakan sana ya. Ya, kalau saya kan dinobatkannya ketua Purwasukanya, ketua umum lah. Gitu. Nah kalau untuk saya ngomonginnya tuh kayak ini
lebih ke Kecamatan Cipendei saja ya. Iya. Karena kebetulan saya juga ada di Kecamatan Cipendei ini. Kalau untuk di Kecamatan Cipendei, member atau katakanlah petani anggur yang sudah punya skala seperti Om Yudi di mana saja, Om? Kalau di Cipendei baru di Om Yudi ya, untuk anggota ASPA yang punya Kebun sendiri. seperti itu gitu. Ada juga di sebelahnya, di sebelah rumah Om Yudi itu ada Mang Asun juga. Sudah, cuman dengan teknik yang berbeda. Kalau Om Yudi itu kan sistem para-para, kalau Om Mang Asun itu di sistem trellis. Oke. Jadi kan biar ketika ada member baru yang ingin membeli bibit atau ingin memetik, bisa berarti untuk Kecamatan Cipendei ke si Om Yudi sama Mang Asun gitu. Atau di rumah saya juga ada. Di Desa Cimesari. Oke, boleh. Nah, karena kan mungkin yang pemula juga maunya tuh dia lihat-lihat dulu, karena emang menurut saya tempat si Om Yudi sama tempat Mang Isun tuh lumayan dalam artian segi marketing lebih menjual. Karena orang yang pertama tuh pengen dipoto, yang kedua pengen metik, yang ketiga pengen makan di situ, yang terakhir dia mau oleh-olehnya tuh ada dua, yang pertama anggurnya, yang kedua pohon anggurnya. Nah, Om Yudi sama Mang Isun di situ sudah lengkap. Yang kurang cuma satu, tempat ngopi sama musola. Iya. Itu jadi catatan mungkin nanti ke Om Yudi ya. Iya, maksudnya bukan catatan ke Om Yudi yang mungkin bisa dibantu dari pusat nih untuk Kecamatan Cipendei, karena kan mungkin untuk Kecamatan Cipendei pendirinya gitu kan ke Om Yudi sama Mang Isun gitu, dengan teknik yang beda-beda. Ada juga nih yang nanyain, karena kebetulan juga saya kerja di konstruksi. Ya Gun, kalau mungkin pemula bikin seperti Om Yudi sama Mang Isun, nggak bisa budget sedikit. Iya saya bilang, dengan berjaringan seperti itu, dengan konsep seperti itu. Nah, saya mau nanya, dengan konsep yang seperti Om Yudi, itu kira-kira bangunannya habis berapa? Ini hanya kisaran saja. Ya, kalau luasan seperti di kebun Om Yudi dengan kurang lebih 200 meter, itu hampir 50 juta. 50 juta. Iya. Itu bangunan. Untuk bangunan saja. Iya. Bukan termasuk anggur, bibit, belum termasuk lampu, belum termasuk dengan instalasi air dan sebagainya. Jadi katakanlah mungkin 100 ya. Ya. Habis. Mungkin. Iya, jadi mungkin ada yang pemula bisa berpikir lagi. Oh, ternyata bikin yang seperti Om Yudi mungkin bisa. Tapi keuntungannya dengan bikin greenhouse seperti itu, tadi perawatan jadi lebih mudah. Karena memang kalau dari segi budidaya kan yang di dalam greenhouse itu untuk hama cenderung lebih jinak, lebih mudah lebih sedikit kali ya. Sedikit. Nah, kemudian untuk anggur sendiri kan hanya di awal saja, mungkin ya perawatan penggantian plastik UV bisa 3-4 tahun sekali. Jadi kalau di teknik budidaya anggur itu dalam jangka 1 tahun kemungkinan atau 2 tahun udah bisa balik modal. Ya mungkin analisa saya juga satu pohon nih bisa tumbuh 5 kilo. Kalau kita punya 50 pohon udah lumayan. Iya. Cuman kan mungkin ada proses juga di situ. Dan keuntungannya juga kalau di Indonesia dengan metode greenhouse itu bisa disetting dalam 1 tahun 2 kali panen. Oh, bisa. Karena kalau di luar negeri kan ada masa dormansi ya, di musim dingin. Dia nggak produktif lah ya. Produktif, nggak tumbuh. Nanti kalau masuk musim panas kan baru tumbuh lagi. Kalau di Indonesia kan matahari ada sepanjang tahun tuh. Benar. Nggak ada masa dormansi, jadi dalam 1 tahun itu bisa 2 kali produksi. Iya. Nah, nanti kedepannya ketika ingin membeli bibit
atau ingin sharing session tentang ilmu anggur, saya untuk disarankan ke Om Yudi sama Mang Isun. Kalau enggak kita main ke ketua Boleh, Purbasuka di Desa Cimeyasari. Boleh. Ada pesan-pesan nggak untuk para pemuda? Kenapa sih harus menjadi petani anggur gitu kan? Pesannya sih ya, potensi di Indonesia kan untuk saat ini lahan pertanian itu makin terkikis habis ya, Benar. dengan zona industri dan lain sebagainya gitu. Nah, tanaman anggur ini bisa dibudidayakan baik skala hobis di rumah ataupun di produksi gitu dengan bikin kebun. Nah, jadi daripada lahan yang nganggur itu, mari kita tanami anggur. Jadi kita punya moto di Purwasuka itu, lahan nganggur, tanami anggur. Om Nana, terima kasih Ya, sudah sama-sama. datang ke podcast kami. Semoga apa yang dicita-citakan untuk berkembangnya anggur di Purwasuka ini cepat terrealisasi lah. Amin. Dan tadi juga sempat bincang-bincang mau bikin agrowisata kan, semoga cepet-cepet lah. Amin. Oke, Om, terima kasih.